Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa untuk subscribe ya dan share video ini ke sahabat-sahabat yang belum mendapatkannya. Yuk kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ada sahabat bertanya pada saya, langsung nih pertanyaannya. Dia merasa telah berhasil menjadi orang yang berkecukupan lah. Sehingga lebih dari cukup malahan, sehingga anaknya bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya lantai 3 dan segala macam, Ustadz. Namun kelihatannya dia tidak bisa membahagiakan anak-anaknya. Karena apa? Karena anak-anaknya malah, untuk apa sih mobil banyak-banyak? Itu kan menghabiskan bensin saja. Untuk apa rumah gede-gede? Toh yang dipakai cuma 1 kamar atau 2 kamar. Kayak gitu, Ustaz. Mungkin pemikirannya Gen Z ini udah agak beda, atau kita memang salah memahami kebahagiaan anak itu, Ustaz. Ya, kadang-kadang ya, atau dalam banyak kesempatan, kita merasa yang dibutuhkan oleh anak kita itu adalah rumah yang besar, harta yang banyak, pembantu yang banyak, semua kemewahan yang kita pikir itu yang dibutuhkan oleh anak kita. Tapi ternyata dalam banyak kesempatan, dalam kehidupan ini kita menemukan bahwa yang dibutuhkan oleh anak kita adalah cinta kasih kita. Bukan dalam wujud harta yang berlimpah, bukan dalam wujud segala sesuatu yang serba tersedia di rumah. Tapi yang dibutuhkan oleh anak kita adalah wujud cinta kasih kita, kedekatan kita, kemampuan kita untuk memprioritaskan waktu yang berharga untuk bersama-sama dengan anak kita. Menjalani kehidupan ini, merasakan apa yang dialami oleh anak kita, dan anak kita pun merasakan apa yang dialami oleh kita ini. Nah, kadang-kadang kita suka salah memahami tentang kebutuhan anak kita. Keinginan kita untuk menyenangkan anak kita membuat kita akhirnya mencari sesuatu yang keinginan kita untuk mencari sesuatu itu membuat kita tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Nah, ini. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yang kita kutip di depan tadi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa-siapa yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada dirinya, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Ini baru. Udah kita merasa cukup aja atas apa yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Ini sangat penting sekali sebetulnya. Bukan kebalikannya. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, maka kita tidak akan dipenuhi oleh Allah semua kebutuhan kita. Karena apa yang kita inginkan itu sebetulnya tidak kita perlukan. Nah, itu juga anak, sebagaimana juga dengan anak kita tadi, benar nggak? Semua yang kita berikan kepada anak kita, semua kemanjaan yang kita berikan kepada anak kita itu sebetulnya tidak dibutuhkan oleh anak kita. Yang dibutuhkan oleh anak kita adalah keberadaan kita, kebersamaan kita, cinta kasih kita. Saya juga dulu waktu kecil lah, waktu SD lah. Walaupun terus sampai udah tua juga berasa. Itu kalau nggak ada ibu di rumah tuh, itu berasa kosong tuh. Walaupun rumahnya itu juga, bener nggak? Walaupun makanannya itu juga, mobil itu juga, semua sama. Tapi kalau pulang sekolah kita cari ibu mana, bener nggak? Pagi-pagi gitu juga tuh. Pagi-pagi kalau di rumah tuh biasanya kita ayah kita mesti sama-sama siap-siap nganterin ayah untuk pergi kantor kan. Nah itu
menjadi satu kayak ritual sendiri tuh. Nganterin ayah kantor tuh senengnya kayak apa tuh? Kita cium, kita ayah pergi kantor kan. Begitu juga kita kalau mau pergi sekolah, kita dilepas oleh ibu kita untuk kita pergi sekolah. Jadi inilah yang penting sebetulnya dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW mengingatkan, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian mendapatkan rasa aman di dalam rumah kalian, mendapatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah pada diri kalian, dan memiliki makanan untuk dimakan pada hari itu, maka kalian seakan-akan telah menggenggam dunia di tangan kalian. Ini definisi cukup. Udah cukup 3 dah. Yang pertama, mendapatkan rasa aman. Kita hidupnya tenang, aman, nggak gelisah, nggak ketakutan ini, nggak ketakutan itu, aman. Yang kedua, diberikan kesehatan. Bukan hanya kita merasa aman, tapi juga kita sehat walafiat. Kita memiliki rasa aman, memiliki rasa kesehatan, mempunyai sesuatu yang untuk dimakan. Udah, itu seakan-akan kita menggenggam dunia dalam tangan kita. Kalau kita memiliki hal ini, udah cukup. Nah, kalau kita memiliki rasa cukup atas hal 3 ini, ketika kita udah mendapatkan 3 hal ini, kita udah merasa cukup, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Nah, ini. Rasulullah SAW bersabda. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah disampaikan, Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian melihat orang-orang yang di bawah kalian dalam urusan harta dan dunia. Dan janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian dalam urusan harta dan dunia. Karena hal yang demikian itu akan membuat kalian tidak meremehkan apa-apa yang telah diberikan Allah pada diri kalian. Ini udah kita syukurin aja lah. Alhamdulillah punya tangan 2, kaki 2 gitu lah. Alhamdulillah kita diberikan rasa aman. Itu di Palestina orang perang terus sebenarnya. Alhamdulillah kita diberikan rasa aman. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita punya makanan untuk makan pada hari ini. Udah. Hendaknya kita melihat orang-orang yang di bawah kita, yang pada saat ini tidak memiliki rasa aman, yang pada saat ini tidak diberikan kesehatan oleh Allah, yang pada saat ini tidak mempunyai apa-apa yang untuk dimakan pada hari ini. Jangan kita melihat orang-orang yang di atas kita. Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat Imam Hakim. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada 6 penyakit di dalam hati kita ini yang membuat kita sulit untuk merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yaitu kufur nikmat. Kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang membuat kita selalu tidak merasa cukup, selalu mengeluh dalam hidup. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kita menyalahgunakan nikmat. Kalau yang pertama itu kita tidak bersyukur atas nikmat. Kalau yang kedua kita menyalahgunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita terima nikmat itu, kemudian kita gunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu untuk buat maksiat. Ini penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga adalah kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Nggak pernah kita merasa cukup dengan dunia ini. Rumah ada, mau nambah rumah. Mobil ada, mau nambah mobil. Uang ada, mau nambah uang. Semua nggak pernah cukup. Kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia ini. Dan ini akan membawa kepada penyakit yang keempat. Apa itu penyakit yang keempat? Penyakit yang keempat adalah kita melakukan berbagai tipuan. Najash. Berbagai tipuan untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan hal-hal duniawi yang harusnya tidak boleh kita lakukan dengan cara-cara yang haram ini. Benar gak? Nipu dah, benar gak? Bohong dah. Nah, yang penting kita dapetin dunia itu. Nah, ini. Dan ini kemudian akan mendorong kita kepada penyakit yang kelima, yaitu saling memusuhi. Kita nipu orang, kita ditipu orang. Kita balas nipu lagi, dibalas tipu lagi. Udah dah. Udah. Curang dibalas curang, tipu dibalas tipu. Nyuri dibalas nyuri, hancur-hancuran. Ini penyakit yang 5, yaitu muncul
sifat saling memusuhi, membalas keburukan dengan keburukan. Dan akhirnya kita masuk kepada penyakit yang keenam, yaitu saling hasad menghasati. Nah, kalau ada orang sukses, orang berhasil, kita sakit hati. Lalu kita bilang dia suksesnya karena nipu. Gitu. Ini adalah 6 penyakit yang timbul. Diriwayatkan oleh Imam Hakim tadi. Di dalam diri manusia, kata Rasulullah SAW, yang membuat kita sulit untuk merasa cukup. Itu sebabnya kita harus memahami Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang kaya raya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya raya itu adalah orang yang memiliki rasa cukup di dalam dirinya. Nah, bahwa hidup ini susah, ya susah lah, udah jalanin aja lah. Allah yang atur semuanya. Kita selalu merasa cukup aja, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Nah, ini ada, masih ada waktu kan? Masih ada waktu kan? Nah, ini ada kisah nih. Ini adanya di kitab Tazkiratul Aulia. Oke. Dalam kitab Tazkiratul Aulia itu diceritakan ada seorang guru sufi besar, Abu Abdullah bin Khafif. Ini ya, oke. Abu Abdullah bin Khafif punya banyak murid. Tapi ada 2 murid yang sama lah kehebatannya, keutamaannya. Murid utamanya 2 orang itu. Di antara 2 orang murid ini, yang satu lebih senior. Betul ya? Disebut sebagai murid senior lah. Namanya kabir. Betul ya? Senior lah, bahasa Arabnya kabir. Yang satu lagi murid junior, sagir. Benar ya? Murid junior, bahasa Arabnya gitulah. Benar. Nah, guru ini, Abu Abdullah bin Khafif ini cenderung lebih sering untuk menyuruh-nyuruh, memanggil si murid junior. Sehingga teman-teman dari murid-murid yang seniornya ini merasa iri. Kenapa kok kalau ada apa-apa, ada ilmu baru, ada apa baru, yang dipanggil duluan adalah si murid junior. Kok bukan si murid senior? Padahal ini lebih senior, lebih lama berguru dengan beliau, dan amalan-amalan juga lu ya hebat lah, lu bagus lah kira-kira. Maka karena diprotes atau ya diingatkan lah oleh murid-muridnya mengapa demikian, maka gurunya ini Abu Abdullah bin Khafif ini memanggil kedua muridnya tersebut, yaitu murid senior Al-Kabir dan murid junior itu Al-Saghir. Apa beliau katakan? Pertama beliau suruh murid seniornya ini, wahai muridku, bawalah onta itu ke atas loteng. Benar ya? Maka murid senior ini mengatakan, wahai guruku, bagaimana mungkin aku dapat membawa onta yang besar itu ke atas loteng? Bagaimana caranya, benar ya? Maka kemudian gurunya mengatakan, oke, kalau gitu nggak usah dibawa ontanya, udah cukup. Kemudian dipanggillah murid juniornya. Wahai muridku, bawalah onta ini ke atas loteng. Tugas yang sama. Maka murid junior ini langsung bersiap-siap untuk membawa onta itu ke atas loteng. Dia upayakan sedemikian rupa. Ini ontanya diikat kakinya, 2 kaki depan, kaki belakang. Dia usahakan dengan sekuat tenaganya, semampu kemampuannya untuk melaksanakan perintah gurunya. Nah, tentu nggak bisa. Emang gimana caranya mereka? Tapi kemudian guru bilang, udah cukup. Nggak perlu nggak bawa onta itu ke atas loteng, kata gurunya. Tapi lihatlah, bagaimana ketika aku memberikan perintah kepada murid junior ini, dia berusaha dengan semampunya untuk melaksanakan perintahku. Sedangkan kita lihat tadi bagaimana murid yang senior itu langsung menyatakan keberatannya untuk melaksanakan perintah gurunya. Inilah kita kemudian sampai kepada apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan kita suatu beban
yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Sang guru tidak pernah memberikan tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh muridnya. Tapi tugas itu disuruh oleh gurunya cuma sekedar untuk mengecek, untuk mengetahui sampai mana ketaatan muridnya itu melaksanakan perintah gurunya. Ini juga yang dilakukan oleh Allah. Allah tahu batas-batas kemampuan kita. Tapi Allah cuma ingin mengetes aja sampai mana tingkat keimanan kita untuk selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, ketika Allah menyuruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya. Nggak benar-benar mau suruh potong, nggak. Cuman mengetes doang. Apakah kita masih bisa mengatakan sami'na wa ata'na untuk perintah yang bagi kita nggak masuk akal? Iya kan? Iya kan? Ketika Nabi Ayub alaihissalam, benar nggak? Kemudian ketika beliau sakit, kemudian beliau salah fahamlah dengan istrinya, disangkain istrinya kabur meninggalkan beliau. Sehingga beliau bilang, kalau aku nanti diberikan kesembuhan lagi oleh Allah, akan aku pukul istriku 100 kali, benar nggak? Nah, ketika Allah kemudian memberikan benar-benar kenikmatan kesehatan lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan beliau udah lupa lagi, udah baikan lagi sama istrinya, udah lupa tentang nazar, tentang janji yang pernah diucapkannya untuk mukul istrinya 100 kali, maka Allah juga tahu, Allah tahu bagaimana keadaannya Nabi Ayub alaihissalam. Maka Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, ambillah 100 rumput, ikat jadi satu, pukul sekali aja udah selesai. Ini apa nama janjimu untuk memukul istrimu 100 kali. Allah tahu persis keadaan manusia kayak apa. Kita kalau lagi emosi, kalau lagi nafsu, ya begitu kadang-kadang ngomongnya kagak masuk, kadang-kadang ngomongnya berlebihan, bener ya? Nah, itulah sebabnya Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk kita dalam menjalani hidup ini selalu merasa cukup. Dengan selalu merasa cukup inilah Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Gitu, Fit. Baik Ustadz, semoga kita selalu istiqomah ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.